Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dan Fauzi dari Prodi Bisnis dan Manajemen Retail semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian saya mengenai efektivitas strategi pemasaran produk molen kacang hijau. Sebelum itu, di sini ada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah industri makanan atau minuman tumbuh 3,75% pada tahun 2022, menjadikan molen kacang hijau sebagai peluang bisnis menjanjikan. Yang kedua, molen adalah makanan ringan populer yang disukai karena teksturnya yang renyah dan variasi isiannya. Molen dengan isian kacang hijau memiliki keunggulan gizi lebih tinggi dibanding isian tradisional, sehingga cocok untuk memenuhi tren konsumen yang semakin peduli kesehatan. Dari Harapan Rakyat 2024. Kacang hijau mengandung protein 20-25%, kaya gizi. Menurut Suksesti et al. 2017. Popularitasnya didorong oleh tren konsumen terhadap cemilan sehat, terutama di kalangan milenial dan Gen Z yang menyumbang 55% konsumsi snack nasional. Persaingan ketat di industri makanan ringan, banyak produk sejenis bermunculan. Perlunya strategi pemasaran efektif dan inovatif untuk berkembang dan bersaing secara optimal. Di sini ada rumusan masalahnya, ada 3. Yang pertama, bagaimana persepsi konsumen terhadap produk molen kacang hijau. Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan pada produk molen kacang hijau. Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi pemasaran molen kacang hijau. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis persepsi konsumen terhadap molen kacang hijau. Yang kedua, mengidentifikasi strategi pemasaran yang diterapkan. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas strategi pemasaran. Dan manfaatnya adalah untuk memberikan gambaran tentang persepsi konsumen terhadap produk molen kacang hijau. Yang kedua, memberikan informasi tentang strategi pemasaran yang efektif. Yang ketiga, memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai strategi pemasaran produk molen tradisional. Oke, di sini ada penelitian terdahulu mengenai persepsi konsumen. Yang pertama dari Asgami Putri dan Hamdan Yasid 2021 menemukan bahwa cita rasa, kemasan, dan distribusi produk merupakan faktor kunci dalam keputusan pembelian. Yang kedua ada dari Lynch et al. 2024 menekankan peran rasa, tekstur, dan pelayanan dalam membangun loyalitas pelanggan. Yang ketiga dari Sari 2016 menyoroti pentingnya harga, kualitas, dan ketersediaan produk dalam membentuk persepsi positif konsumen. Nah, ada dari strategi pemasaran. Dari Riani et al. 2024 menunjukkan bahwa pentingnya inovasi produk dan pemasaran melalui media sosial untuk menarik minat konsumen. Yang kedua, dari Limantara 2024 menunjukkan bahwa platform seperti TikTok mampu meningkatkan brand awareness melalui konten visual yang interaktif. Yang ketiga, dari Winarsi et al. 2023 membuktikan bahwa edukasi pemasaran dan penggunaan platform digital seperti WhatsApp dapat meningkatkan pemahaman konsumen dan memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga, ada efektivitas strategi pemasaran. Dari Ramadian et al. 2023, efektivitas strategi pemasaran diukur melalui peningkatan penjualan, loyalitas konsumen, dan penguatan citra merek. Yang kedua, Setiawan et al. 2021, pemahaman terhadap kebutuhan konsumen dan analisis data pemasaran menjadi dasar untuk menyusun strategi yang responsif. Dan yang ketiga, dari Rahmawansyah et al. 2025, penggunaan media sosial dan konten visual menarik dapat meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Ada landasan teori mengenai persepsi konsumen. Menurut Mawan dan Minor 2002, persepsi adalah proses di mana individu diekspos untuk menerima informasi, memperhatikan informasi tersebut, dan memahaminya. Menurut Shipman and Kanuk 2000, persepsi merupakan proses individu dalam memilih, mengatur, dan menafsirkan rangsangan untuk membentuk pemahaman terhadap suatu produk. Ada dari menurut Solomo 2005, persepsi konsumen adalah proses pemilihan, pengorganisasian, dan interpretasi terhadap stimulus atau rangsangan yang diterima melalui panca indera. Selanjutnya, perilaku konsumen menurut Shipman dan Kanuk.
2000 perilaku konsumen adalah proses konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk, jasa, atau ide untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Ujang 2018, The American Marketing Association mendefinisikan bahwa perilaku konsumen adalah interaksi dinamis antara afeksi, kognisi, dan lingkungan. Dan di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut Kotler 1996, perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Keempat faktor ini mempengaruhi minat, kebutuhan, dan keputusan konsumen dalam membeli produk. Ada juga pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong 2009, pemasaran adalah proses menciptakan nilai dan pertukaran antara perusahaan dan konsumen. Dan ada menurut Stanton 2021, pemasaran ialah mencangkup aktivitas perencanaan, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Dan di sini ada strategi pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong, strategi pemasaran itu adalah logika yang digunakan untuk menciptakan nilai dan keuntungan dari konsumen. Sedangkan menurut Kurtz 2008, strategi pemasaran adalah rencana perusahaan untuk memilih target pasar dan memuaskan konsumen melalui kombinasi. Dan selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian di sini mencangkup ada lokasi dan waktu penelitian, di mana lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Bogor dan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga bulan Juni 2025. Jenis sumber data yang diperoleh menggunakan data primer dan data sekunder. Dan metode penentuan sampling adalah dilakukan dengan teknik sampling, simple random sampling. Setiap anggota populasi memiliki kesempatan sama. Untuk metode pengumpulan datanya, metode pengumpulan data yang penelitian digunakan yaitu melalui kuesioner online atau skala Likert 1-5 untuk mengukur persepsi konsumen respon terhadap pemasaran dan efektivitas strategi pemasaran. Dan juga ada metode pengolahan data, di mana metode pengolahan data yang dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diolah secara deskriptif atau rata-rata presentasi frekuensi menggunakan Excel, dan data kualitatif dirangkum dan dikelompokkan untuk menemukan tema utama persepsi konsumen dan strategi pemasaran. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.